Boneka Ambalabu, entitas jahat yang baru saja kehilangan kekuatan mistis Sigit Rendang, berniat untuk mendapatkan kekuatan baru lagi. Konon katanya, di sebuah hutan angker yang bernama Hutan Anbawi, tersembunyi seorang petapa Cina bijak yang mengetahui rahasia dari segala kekuatan. Ambalabu yang ingin mendapatkan rahasia dari segala kekuatan berangkat menuju hutan angker Anbawi dan mencari sosok petapa Cina bijak tersebut. Setelah pencarian panjang yang memakan waktu 3 hari dan 3 malam, tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Marah. Lancangnya 3 hari. Ambalabu akhirnya menemukan sosok petapa Cina bijak. Petapa bijak berkata, "Gerangan apa yang membawa kehadiran Anda di sini, wahai entitas?" Ambalabu pun membalas, "Saya ingin mengetahui rahasia dari segala kekuatan." Petapa bijak itu pun berkata, "Tersimpan dalam gulungan kuno, terurai rahasia dari segala kekuatan, ia tersembunyi tepat di kota tua Robogor, menunggu untuk ditemukan. Namun, semua kembali lagi ke diri Anda, wahai entitas." Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ambalabu berniat menjadikan petapa bijak menjadi entitas Labubu. Namun di saat Ambalabu hendak menyerang petapa Cina bijak, tiba-tiba petapa Cina bijak langsung menghilang. Ambalabu pun pergi meninggalkan hutan angker tersebut dan bergerak menuju kota tua Robogor untuk mencari gulungan kuno. I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang telah mendapatkan petunjuk mengenai rahasia dari segala kekuatan, bergerak menuju kota tua Robogor untuk mencari sebuah gulungan kuno. Ambalabu bersama Wangsalabu menelusuri setiap sudut kota tua Robogor, dan dalam misi pencarian mereka bertemu dengan seorang pria misterius di tepi jalan. Pria misterius yang melihat Ambalabu pun berkata, "Saya tahu keberadaan barang yang sedang Anda cari." Ambalabu pun membalas, "Maksudmu apa, pria tua berjanggut?" Pria tua berjanggut itu pun menjawab, "Hanya saya satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan gulungan kuno. Jika Anda ingin mendapatkannya, maka kalahin saya terlebih dahulu." Ambalabu pun tanpa basa-basi langsung menyerang pria tua berjanggut tersebut, namun dengan skill kungfu yang di atas rata-rata. Alamak! Wow! Pria tua berjanggut tersebut tampil unggul dalam pertarungannya melawan Ambalabu. Akan tetapi, hal paling tidak terduga terjadi. Di saat Ambalabu kewalahan melawan pria tua berjanggut yang sangat kuat, Wangsalabu yang asik menonton Ambalabu melawan pria tua berjanggut, melempar kulit pisang yang dimakannya. Dan sialnya, kulit pisang tersebut jatuh tepat di depan pria tua berjanggut. Pria tua berjanggut yang terlalu fokus bertarung tidak sengaja menginjak kulit pisang tersebut dan jatuh terpeleset menghantam trotoar. Alamak! Beliau pun pingsan dan Ambalabu langsung menjadikannya entitas Labubu. I always come back. Dengan memanipulasi jiwanya untuk dimasukkan ke boneka Labubu, Ambalabu pun mendapatkan sekutu baru lagi yang lebih kuat dari sekutu-sekutu sebelumnya. Apakah agen jas hitam dapat menghentikan Ambalabu yang semakin kuat ini? I always come back. Boneka Ambalabu, entitas jahat yang sedang mencari gulungan kuno di kota tua Robogor, akhirnya berhasil mengetahui lokasi gulungan kuno yang tersembunyi dengan bantuan Pak Tua berjanggut yang berubah menjadi entitas yang bernama Kung Fu Labu. Beliau mengarahkan Ambalabu ke sebuah warung bir.
Mereka pun duduk dan memesan minuman di sana. Teh panas 3 mas. Seorang bartender berkumis panjang mengambil pesanan dan langsung menyiapkan minuman mereka. Setelah menyelesaikan minuman mereka, Kung Fu Labu pergi ke kamar kecil. Dan ternyata ada pintu rahasia untuk menuju sebuah ruang bawah tanah. Cihuy! Dan siapa sangka, gulungan kuno yang menyimpan rahasia dari segala kekuatan tersimpan tepat di bawah kamar kecil warung bir. Ambalabu pun maju mendekat untuk mengambil gulungan kuno tersebut. Namun tidak disangka, para agen jas hitam ternyata telah menunggu Ambalabu di ruangan tersebut. Akan tetapi, dengan kekuatan Kung Fu Labu yang berubah menjadi kakek Kung Fu yang kuat, para agen jas hitam kesulitan bertarung dengannya. Kesempatan tidak datang 2 kali, Ambalabu langsung loncat dan mengambil gulungan kuno tersebut. I always come back. Dan di saat Ambalabu hendak membuka gulungan kuno tersebut, gulungan kuno ternyata tersegel oleh kekuatan sihir yang disegel oleh petapa Cina bijak. Dan hal paling mengagetkan lagi, muncul sosok pria misterius yang berpakaian hitam dari atas sampai bawah muncul dari bayang-bayang. Ternyata beliau adalah sosok misterius penulis jurnal. Beliau yang telah meninggalkan para agen jas hitam petunjuk untuk mencapai ruang bawah tanah ini. Rencana jenius yang telah dirancang pria misterius membawa Ambalabu, para agen jas hitam, dan pria misterius sendiri bertemu di lokasi yang tidak terduga. Apa yang akan terjadi dalam pertemuan epik antara 3 kubu ini? I always come back. Alamak. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang hingga saat ini masih meneror warga, membuat warga hidup tidak tenang. Namun, seperti biasa, muncul jurnal jilid keempat yang ditulis oleh sosok misterius yang berisi informasi mengenai Ambalabu untuk membantu warga. Jurnal jilid keempat kali ini menjelaskan tentang skill dan kekuatan masing-masing entitas Labubu. Yang pertama, Wangsa Labu. Entitas ini memiliki skill yang unik. Beliau dapat memancing ikan dengan sangat cepat, bahkan dengan kail kosong tanpa umpan. Wangsa Labu tetap bisa mendapatkan ikan. Yang kedua, Sigit Labu atau dikenal Sigit Rendang. Entitas ini memiliki kemampuan mistis, yakni dapat menghilangkan objek dalam radius 2 meter. Lemparan senjata ataupun tembakan peluru tidak akan mempan untuk melawan Sigit Labu. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena Sigit Labu sudah tiada. Yang ketiga, Nisan Labu. Entitas ini tidak memiliki kekuatan atau skill yang begitu signifikan. Namun, Nisan Labu dikenal sebagai penggemar teh handal yang mampu mengenal berbagai macam teh yang ada di muka bumi. Yang keempat, Kung Fu Labu. Entitas ini adalah jelmaan dari seorang pria tua Kung Fu, sehingga kekuatan bertarungnya tidak perlu diragukan lagi. Yang kelima, Rahma Labu. Semua hasil penelitian mengenai entitas ini dirahasiakan dan disimpan dengan ketat oleh Ironi Foundation, sehingga tidak ada informasi yang bisa dituliskan di jurnal ini. Dan yang terakhir, Ambalabu. Entitas ini tidak perlu kekuatan atau skill, karena Ambalabu sendiri adalah entitas terkuat di muka bumi. I always come back. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang baru saja berhasil mendapatkan gulungan kuno, kini menemukan dirinya berhadapan langsung dengan para agen jas hitam dan sosok misterius. Suasana yang menegangkan ini membuat Ambalabu, para agen jas hitam, dan sosok misterius saling menatap tajam dengan penuh waspada. Ambalabu yang tahu keadaannya dalam bahaya memerintah Kung Fu Labu untuk menyerang. Agen Kevin pun maju sambil berkata, "Biar saya yang urus Kung Fu Labu."
Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Cihuy! Hey boogie oogie bang bang, let's go body body boom boom. Giliran agen batubara menyerang, Wangsa Labu pun maju sebagai lawannya. Wangsa Labu mengeluarkan hasil pancingannya dari inventorinya dan melempar puluhan ikan ke agen batubara. Alamak. Dan terakhir Amba Labu yang berhadapan langsung dengan agen Milos dan sosok misterius. Walaupun Amba Labu adalah entitas terkuat di muka bumi, beliau tetap waspada karena tidak ada yang tahu siapa sosok misterius dan sekuat apa sang sosok misterius tersebut. Namun, pertarungan yang berlangsung ini diberhentikan oleh hal yang tidak terduga. Tiba-tiba muncul kendaraan lapis baja dari langit-langit ruang bawah tanah. Alamak. Tidak disangka Nisan Labu yang selalu tidak diajak berpetualang sama Amba Labu muncul menyelamatkan tim Amba Labu. Amba Labu yang melihat kesempatan ini memilih untuk kabur bersama gulungan kuno dan memilih jalan aman untuk tidak melawan sosok misterius yang Amba Labu sendiri tidak tahu sekuat apa sosok misterius. Tim Amba Labu pun berhasil kabur dengan kendaraan lapis baja yang bisa melintasi segala medan, bahkan menanjak keluar dari ruang bawah tanah. Apakah Amba Labu dapat membuka segel sihir petapa Cina bijak yang menyegel gulungan kuno? I always come back. 金钱大气强强气弱，新兴练的三十二岁的种子蛋炒，驸马郎骑着王大马，我三个鬼娃岁的种子蛋炒。 Boneka Amba Labu, spirit jahat yang berhasil kabur dengan membawa gulungan kuno, kebingungan memikir cara membuka segel sihir gulungan kuno. Untuk mengisi kegabutannya dalam memikir cara membuka segel sihir, Amba Labu pergi meneror sebuah restoran Freddy Fazbear terbaru yang baru buka tidak lama di tengah kota. Waktu pukul tepat jam 10 malam, Amba Labu pun pergi menuju restoran dan bersiap untuk meneror pekerja di sana. Dan seperti biasa, seorang satpam yang bernama Pekerja Handal menjalani shift malamnya seperti biasa di restoran tersebut. Pekerjaan beliau antara lain memastikan animatronik tetap berada di posisi normal, mengecek CCTV, dan memastikan kondisi restoran tetap aman. Namun, di malam itu, teror Amba Labu kembali meneror Pekerja Handal. Dan kali ini, beliau melihat dengan jelas sosok Amba Labu dan sekutunya berkeliaran di restoran Freddy Fazbear. Pekerja Handal pun panik Alamak, habis dakwah. dan segera kabur dari restoran tersebut. Akan tetapi, Amba Labu dan sekutunya telah mengepungnya. Dan di saat Amba Labu hendak menyerangnya, I always come back. tiba-tiba animatronik Freddy muncul melindungi Pekerja Handal. Pekerja Handal pun kaget sambil melihat Freddy. Freddy pun berkata, "Hanya saya satu-satunya entitas yang boleh meneror Pekerja Handal." Freddy dan animatronik lainnya pun bantu menahan serangan Amba Labu dan memberikan Pekerja Handal kesempatan untuk kabur dari restoran tersebut. Bagaimana dengan nasib para animatronik di restoran tersebut? You will fear me. Boneka Amba Labu, spirit jahat peneror warga, kembali lagi meneror peternakan Kak Gem untuk kedua kalinya. Alasan dibalik Amba Labu kembali ke peternakan Kak Gem adalah beliau mendapatkan informasi bahwa tersimpan sebuah relik yang dapat membuka segel sihir gulungan kuno. Pada pukul jam 10 malam, Amba Labu dan sekutunya berangkat menuju peternakan Kak Gem. Diketahui bahwa relik tersebut tersimpan tepat di bawah ladang jagung yang luas. Amba Labu pun meminta sekutunya untuk berpencar dan mencari relik yang tersembunyi di dalam tanah. Dan di sisi lain, Kak Gem yang baru saja hendak tidur
mendengar suara aneh dari arah ladang jagungnya. Kak Gem pun bangun dan bergegas langsung menuju ladang jagungnya sambil membawa panci kematian pemberian Batu Mama. Amba-Labu yang sedang mencari relik di ladang jagung tiba-tiba mendengar suara yang tidak asing. Suara pukulan panci yang ikonik membuat Amba-Labu seketika keringat dingin dan teringat dengan insiden panci kematian. Dan tepat di pukulan ketiga, tiba-tiba ada suara gerakan di depan Amba-Labu. Amba-Labu pun terdiam. Ternyata suara tersebut berasal dari Nisan Labu yang telah menemukan relik pertama yang bernama Orb of the Sun atau bola matahari. Amba-Labu dan Nisan Labu pun membawa bola matahari kembali ke mobil. Dan ternyata yang menghantam Wangsa Labu dan Kungfu Labu dengan panci kematian bukanlah Kak Gem, melainkan Batu Mama sendiri yang kebetulan datang ke peternakan Kak Gem untuk membeli telur ayam. Kak Gem pun memberikan diskon 50% kepada Batu Mama yang telah membantunya membersihkan hama di ladang jagung. Masih tersisa 4 relik lagi yang harus dikumpulkan Amba-Labu. Apakah Amba-Labu dapat menemukan keempat relik lainnya? I'll always come back. Boneka Amba-Labu, entitas jahat yang sedang mencari 5 relik yang dapat membuka segel sihir gulungan kuno. Kali ini menuju ke hutan angker Rongawi untuk mencari relik kedua. Hutan angker Rongawi dikenal sebagai hutan tempat makhluk mistis Ambaruo berada. Dan untuk mendapatkan relik kedua, Amba-Labu harus menunggu tepat pada bulan purnama penuh di jam 12 malam dan di area puncak tertinggi hutan Rongawi untuk mendapatkan relik kedua. Namun, tidak semudah itu. Dengan keberadaan Ambaruo yang dikenal sangat kuat, Amba-Labu dan sekutunya harus menyusun strategi untuk menghadapi Ambaruo. Dan satu-satunya strategi yang terpikirkan oleh tim Amba-Labu adalah mengorbankan Kungfu Labu untuk mengalihkan perhatian Ambaruo dengan melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tentu saja semua tim Amba-Labu setuju dengan strategi ini kecuali Kungfu Labu sendiri. Tim Amba-Labu pun berangkat menuju hutan Rongawi dan setelah menjelajahi hutan angker Rongawi selama beberapa saat, tiba-tiba Ambaruo muncul tepat di depan mereka. Amba-Labu langsung memerintah Kungfu Labu untuk maju dan melawannya. Dan benar saja, dengan skill Kungfu Labu, Ambaruo pun merasa terintimidasi dan mengeluarkan mode ngamuknya dan terfokus penuh pada Kungfu Labu. Alamak! Di kesempatan itu, Amba-Labu bersama Wangsa Labu dan Nisan Labu langsung bergegas menuju area puncak hutan Rongawi. Dan pas pukul jam 12 malam, sebuah relik turun dari cahaya bulan purnama yang bernama Shard of the Moon atau serpihan bulan. Amba-Labu pun kembali ke kendaraan lapis baja dan menunggu Kungfu Labu menyelesaikan pertarungannya melawan Ambaruo. Apakah Kungfu Labu dapat memenangkan pertarungan tersebut? I'll always come back. Boneka Amba-Labu, spirit jahat yang telah menguasai 2 relik yang dapat membuka segel sihir gulungan kuno. Kali ini menerima bantuan dari sosok yang tidak terduga, yakni Profesor Ironi yang meminjamkan Amba-Labu mesin waktu antar dimensi yang dapat melintasi aliran waktu serta universe lain. Bantuan yang diberikan Profesor Ironi ini tidak tanpa syarat. Beliau sendiri ingin melihat kekuatan yang tersimpan dalam gulungan kuno. Sehingga Profesor Ironi membuat perjanjian dengan sosok entitas terkuat di muka bumi, yakni Amba-Labu. Dengan meminjamnya mesin waktu dengan imbalan, akan mendapatkan juga informasi yang tersimpan dalam gulungan kuno. Amba-Labu bersama sekutunya pun menggunakan mesin waktu untuk bergerak ke universe tempat relik ketiga berada. Sampailah Amba-Labu di universe Ambatron. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Amba-Labu,
Diketahui bahwa relik ketiga ini akan muncul pada momen pertarungan epik antara Rusdimus Prime dan Ambamus Prime. Dan benar saja, di momen tepat Rusdimus Prime dan Ambamus Prime bertarung, tiba-tiba muncul sebuah gumpalan energi yang berasal dari energi pertarungan kedua belah pihak. Gumpalan energi tersebut membentuk sebuah relik yang disebut Hourglass of Eternity, atau jam pasir keabadian, yang melambangkan permusuhan abadi antara Ambamus Prime dan Rusdimus Prime. Ambalabu pun segera mengambil relik tersebut dan cabut kembali ke universe-nya. Tersisa 2 relik lagi. Apakah Ambalabu dapat mengumpul semua relik? I always come back. Yare daぜ。Boneka Ambalabu. Spirit jahat yang seram ini telah meneror warga untuk waktu yang lama. Namun tidak perlu khawatir, karena sosok misterius selalu menerbitkan jurnal yang berisi informasi mengenai Ambalabu yang dapat membantu warga. Jurnal kelima ini memuat informasi mengenai kebiasaan Ambalabu dan sekutunya. Yang pertama, Wangsalabu. Walaupun entitas ini memiliki hobi memancing, entitas ini juga memiliki kebiasaan, yakni mengunjungi warteg atau warung makan di tengah malam, terutama warung makan yang sudah mau tutup. Wangsalabu akan muncul dengan niat untuk memesan makanan. Dan jika Anda tidak melayaninya, maka Wangsalabu akan marah dan langsung memangsa Anda. Yang kedua, Nisan Labu. Kebiasaan entitas ini tidak lain dan tidak bukan adalah menikmati teh hangat dengan suhu tepat 60 derajat Celcius yang disajikan dengan cangkir emas. Cukup hindari tempat yang menjual teh berkualitas tinggi agar tidak bertemu dengan Nisan Labu. Yang ketiga, Kungfu Labu. Entitas ini memiliki kebiasaan untuk tidur di tepi jalan yang sepi. Hindari jalanan yang sepi agar tidak bertemu dengan Kungfu Labu. Yang keempat, Rahma Labu. Informasi mengenai entitas ini masih disimpan ketat oleh Irony Foundation. Namun, dapat dipastikan ada hal buruk yang mencurigakan yang sedang dilakukan oleh Irony Foundation. Dan yang terakhir, Ambalabu. Entitas ini tidak hanya memiliki kebiasaan meneror warga setiap jam 10 malam, Ambalabu juga suka memalak salah satu warung terkenal, yakni warung Pak Vincent. Apakah sosok misterius dapat berhasil memecahkan misteri Ambalabu? I always come back. Cihuy!